kedatangan Imam Mahdi dan akhir zaman. Di tengah kekacauan dunia, ketika kezaliman merajalela dan manusia semakin jauh dari ajaran kebenaran, tanda-tanda akhir zaman mulai bermunculan satu persatu. Perang meletus di berbagai penjuru dunia, ketidakadilan menjadi hal biasa dan manusia berlomba-lomba dalam kemaksiatan. Umat Islam yang tersisa berdoa dan menantikan datangnya seorang pemimpin yang dijanjikan dalam hadis Rasulullah, Imam Mahdi. Tanda-tanda awal. Di Jazirah Arab, peristiwa-peristiwa besar terjadi. Sungai-sungai yang mengering mulai mengalir kembali. Padang pasir berubah menjadi ladang yang hijau, dan bintang-bintang menunjukkan tanda-tanda aneh di langit. Di antara para ulama, perbincangan tentang kedatangan Imam Mahdi semakin sering terdengar. Namun, banyak yang masih meragukan atau bahkan menolak tanda-tanda ini. Kelahiran Imam Mahdi, sang pembawa keadilan. Di tengah kekacauan dunia, ketika kezaliman merajalela dan manusia semakin jauh dari kebenaran, Allah telah menetapkan kelahiran seorang pemimpin besar yang akan membawa cahaya di saat kegelapan menyelimuti bumi. Dia adalah Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman yang telah lama dinantikan umat Islam. Ramalan para ulama. Berabad-abad sebelum kelahirannya, para ulama dan ahli hadis telah mengetahui tentang kedatangan Imam Mahdi dari sabda Rasulullah. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa seorang laki-laki dari keturunannya, dari garis Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, akan lahir di akhir zaman untuk mengembalikan keadilan dan kejayaan Islam. Para pencari ilmu di berbagai negeri sering membahas tanda-tanda kelahiran Imam Mahdi. Beberapa di antara mereka bahkan mencoba mencari tahu kapan dan di mana ia akan lahir. Namun, sebagaimana yang telah ditentukan Allah, kelahirannya tetap menjadi rahasia yang hanya akan terungkap pada waktu yang tepat. Pada saat yang sama, dunia terus berada dalam kehancuran, fitnah semakin merajalela, dan kaum muslimin semakin terpecah belah. Para ulama yang masih berpegang teguh pada ajaran Islam terus berdoa agar Allah segera mengutus pemimpin yang akan membawa umat ini kembali ke jalan yang benar. Di dalam hatinya, Muhammad bin Abdullah merasakan ada sesuatu yang besar yang menunggunya. Ia tidak tahu kapan waktunya tiba, tetapi ia yakin bahwa Allah telah menyiapkan takdir besar untuknya. Saat kebenaran terungkap, ketika dunia mencapai puncak kekacauan, tanda-tanda besar mulai muncul. Peristiwa-peristiwa luar biasa terjadi di Timur Tengah, dan banyak orang mulai mencari Imam Mahdi. Akhirnya, di suatu malam yang penuh berkah, di antara orang-orang saleh yang berkumpul di sekitar Ka'bah, Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka mengenali Muhammad bin Abdullah sebagai Imam Mahdi yang telah dijanjikan. Awalnya, ia menolak dengan penuh kerendahan hati. Ia merasa dirinya bukanlah orang yang layak untuk tugas besar ini. Namun, tanda-tanda dari Allah terus muncul, meyakinkannya bahwa inilah takdirnya. Setelah melalui berbagai kejadian luar biasa, akhirnya Muhammad bin Abdullah menerima baiat dari umat Islam sebagai Imam Mahdi. Dengan penuh keteguhan, ia bersumpah untuk menegakkan keadilan di muka bumi dan membebaskan umat Islam dari belenggu kezaliman. Inilah awal dari perjalanan besar Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman yang akan membawa cahaya di
di tengah kegelapan, sebelum akhirnya bersama Nabi Isa melawan Dajjal dan memenangkan kebenaran. Dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan, Imam Mahdi mulai mengumpulkan pasukannya. Ia membawa umat Islam kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman dari muka bumi. Dalam waktu singkat, pasukannya bertambah banyak dan mereka mulai bergerak untuk menghentikan kezaliman yang terjadi di berbagai negeri Muslim. Di dunia Barat dan Timur, kekuatan besar mulai menyadari kehadiran Imam Mahdi. Mereka mencoba menghancurkannya dengan propaganda dan fitnah. Namun, Imam Mahdi tetap teguh pada prinsipnya dan tidak gentar menghadapi konspirasi dunia. Sementara itu, dari belahan dunia lain, seorang makhluk yang paling ditakuti dalam sejarah manusia mulai menampakkan dirinya. Dajjal, si pendusta besar. Dengan kekuatan yang luar biasa, Dajjal menyebarkan fitnah, mengaku sebagai Tuhan, dan menyesatkan banyak manusia dengan tipu dayanya. Banyak yang tertarik dengan janji-janji palsunya, tergoda oleh kekuatan magis yang bisa menghidupkan orang mati dan menumbuhkan tanaman di tanah yang tandus. Mereka yang menolak disiksa dan dibinasakan. Imam Mahdi yang telah mengumpulkan pengikut dari berbagai penjuru dunia mempersiapkan pasukannya. Ia tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi, perang akhir zaman antara pasukan kebenaran melawan pasukan kegelapan. Persiapan pasukan Imam Mahdi. Di kota suci Makkah dan Madinah, Imam Mahdi dan para pengikutnya bersiap menghadapi musuh yang belum pernah ada tandingannya. Para mujahidin dari berbagai negeri berkumpul, membawa senjata dan keimanan yang teguh. Pasukan ini bukan hanya terdiri dari para tentara terlatih, tetapi juga para ulama, pemuda beriman, dan orang-orang yang siap berkorban demi tegaknya agama Allah. Setiap malam, Imam Mahdi berdoa dengan penuh kekhusyukan. Ia tahu bahwa pertolongan Allah pasti akan datang, sebagaimana janji Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Lalu, berita buruk datang. Dajjal telah tiba di negeri Syam, menghancurkan desa-desa, membunuh para ulama, dan semakin banyak manusia yang tunduk di bawah kekuasaannya. Dajjal bergerak dengan cepat, menaklukkan wilayah demi wilayah, hingga akhirnya mengarahkan pasukannya menuju Baitul Maqdis, Yerusalem. Pertempuran pertama di Syam. Di padang pasir luas dekat Damaskus, dua pasukan besar akhirnya bertemu. Di satu sisi, pasukan Imam Mahdi, para pejuang kebenaran yang rela mati demi Allah. Di sisi lain, pasukan Dajjal yang terdiri dari manusia yang telah sesat, jin, serta makhluk-makhluk jahat yang tunduk kepada pemimpin mereka. Pertempuran pecah dengan dahsyat, panah-panah melesat, pedang beradu, dan teriakan perang menggema di seluruh medan pertempuran. Pasukan Imam Mahdi berjuang dengan penuh semangat, namun Dajjal memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia mampu mengendalikan angin, membelah tanah, bahkan membuat manusia melihat ilusi yang menyesatkan. Para pengikut Imam Mahdi mulai goyah, namun sang pemimpin tetap teguh. Dengan suara lantang, ia mengingatkan pasukannya untuk tetap beriman, karena kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah atau kekuatan fisik, tetapi oleh keimanan kepada Allah. Saat pasukan Imam Mahdi mulai terdesak, terjadi sesuatu yang luar biasa. Langit mulai bergemuruh, dan cahaya terang muncul dari ufuk timur. Turunnya Nabi Isa alaihissalam
Dalam kondisi yang hampir putus asa, tiba-tiba terdengar suara terompet dari langit. Semua mata tertuju ke arah sana, dan mereka melihat Nabi Isa alaihissalam turun dari langit didampingi oleh malaikat. Ia mengenakan pakaian putih bersih dan membawa tombak di tangannya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam mengguncang pasukan Dajjal. Banyak dari mereka yang sadar dan bertaubat, sementara yang lain semakin ketakutan. Dajjal sendiri merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, karena ia tahu bahwa inilah akhir dari kekuasaannya. Nabi Isa alaihissalam mendekati Imam Mahdi dan berkata, "Aku datang untuk menuntaskan fitnah terbesar di dunia." Imam Mahdi dan pasukannya mendapatkan kembali semangat mereka, dan pertempuran kembali berkobar dengan lebih dahsyat. Dajjal yang menyadari bahwa dirinya dalam bahaya melarikan diri ke sebuah tempat bernama Lod-Lad di wilayah Palestina. Namun, Nabi Isa alaihissalam mengejarnya dengan cepat. Kematian Dajjal dan kemenangan pasukan kebenaran. Di dekat gerbang Lad, Dajjal akhirnya terpojok. Ia tidak lagi bisa menggunakan sihirnya, tidak bisa lagi menipu manusia. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan tubuhnya mulai melemah. Nabi Isa alaihissalam lalu menghampirinya, dan dengan satu tusukan tombaknya, ia mengalahkan makhluk yang paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Saat darah Dajjal menyentuh tanah, bumi bergetar dan langit menjadi cerah kembali. Pasukan Dajjal yang masih hidup mulai tercerai-berai. Banyak yang bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, sementara sisanya dihancurkan oleh pasukan Imam Mahdi. Umat Islam bersujud penuh syukur. Fitnah terbesar di dunia telah berakhir, dan dunia kembali menuju masa keemasan. Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam bersama-sama memimpin umat manusia ke dalam era keadilan dan kesejahteraan, di mana tidak ada lagi peperangan dan kezaliman. Setelah kemenangan besar itu, Imam Mahdi melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin umat. Di bawah kepemimpinannya, Islam kembali berjaya dan dunia mengalami perdamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Hukum Islam ditegakkan, keadilan merata, dan bumi dipenuhi keberkahan. Wafatnya Imam Mahdi, akhir dari perjuangan besar. Setelah bertahun-tahun memimpin dunia dengan keadilan dan kebijaksanaan, masa kepemimpinan Imam Mahdi akhirnya mencapai penghujungnya. Kemenangannya melawan Dajjal dan pasukan kezaliman telah menjadi sejarah besar dalam peradaban manusia. Namun, sebagaimana semua makhluk hidup, ia pun harus kembali kepada Sang Pencipta. Masa kejayaan Imam Mahdi. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, dunia memasuki era keemasan Islam. Hukum Islam ditegakkan dengan sempurna, keadilan merata, dan tidak ada lagi kezaliman yang berkuasa. Kemakmuran tersebar di seluruh penjuru negeri, dan manusia hidup dalam kedamaian. Setelah Nabi Isa melenyapkan Dajjal, umat manusia kembali pada fitrah mereka. Tidak ada lagi perang besar, dan Islam menjadi agama yang diikuti oleh mayoritas manusia. Imam Mahdi bersama Nabi Isa memimpin umat Islam dengan penuh kebijaksanaan, mengajarkan kembali ajaran tauhid yang murni, dan menghapus semua bentuk kesyirikan serta kezaliman. Namun, meskipun dunia telah berada dalam ketenangan, Imam Mahdi tahu bahwa waktunya di dunia tidak akan lama. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam banyak riwayat, ia hanya akan memimpin selama beberapa tahun sebelum ajalnya tiba. Tanda-tanda perpisahan. Tanda-tanda perpisahan. Hari demi hari berlalu, dan usia Imam Mahdi semakin bertambah. Meskipun masih sehat, ia mulai merasakan kelemahan
dalam tubuhnya. Para sahabat dan pengikut setianya mulai melihat perubahan dalam diri pemimpin mereka. Suatu malam, Imam Mahdi bermimpi bahwa waktunya telah dekat. Dalam mimpinya, ia melihat Rasulullah tersenyum kepadanya dan berkata, "Waktumu telah tiba, wahai keturunanku. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang tenang." Ketika terbangun, ia merenung lama dan menyadari bahwa pesan itu adalah isyarat dari Allah. Sejak hari itu, ia mulai mempersiapkan umatnya untuk menghadapi dunia tanpa dirinya. Ia mengumpulkan para pemimpin Islam, ulama, dan orang-orang yang telah berjuang bersamanya. Hari-hari terakhir Imam Mahdi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kondisi Imam Mahdi mulai melemah. Tubuhnya yang dahulu kuat dan penuh semangat, kini terlihat lebih lemah. Namun, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin hingga hari terakhirnya. Di suatu pagi yang cerah, Imam Mahdi bangun lebih awal dari biasanya. Ia berwudu dengan tenang dan melaksanakan syalat subuh dengan penuh khusyuk. Setelah salat, ia duduk lama dalam doa, memohon ampunan dan rahmat dari Allah. Tak lama setelah itu, tubuhnya tiba-tiba melemah dan ia jatuh sakit. Para sahabat dan pengikutnya berkumpul di sekelilingnya, menangis melihat pemimpin mereka dalam keadaan seperti itu. Nabi Isa juga hadir di sisinya, mendoakan agar ia mendapatkan kedamaian dalam perjalanannya menuju Allah. Dalam detik-detik terakhirnya, Imam Mahdi tersenyum dan berbisik, "Ya Allah, terimalah amalanku. Aku telah berjuang di jalanmu, dan kini aku kembali kepadamu." Lalu, dengan tenang, ia menghembuskan napas terakhirnya. Akhir dari segala perjalanan. Setelah bertahun-tahun berlalu, dunia akhirnya mencapai akhir perjalanannya. Angin lembut yang diutus oleh Allah datang dan mengambil nyawa setiap orang beriman, hingga yang tersisa hanyalah manusia yang paling buruk. Di saat itulah kiamat yang sesungguhnya terjadi. Gunung-gunung hancur, lautan meluap, dan dunia berakhir sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Al-Quran. Namun, di akhirat kelak, Imam Mahdi akan berdiri bersama para nabi dan orang-orang saleh, menerima balasan atas perjuangannya. Ia akan dikenang sebagai pemimpin yang telah mengorbankan hidupnya demi kebenaran, sebagai seseorang yang membawa umat Islam kembali ke jalan Allah sebelum dunia benar-benar berakhir. Kisahnya bukan hanya sekadar sejarah, tetapi sebuah pengingat bahwa keimanan dan perjuangan tidak akan pernah sia-sia.